Al-khamisah asyara salatun nafilati, salat sunnah bil julusi, dengan duduk atau sambil duduk, mal kudrati, padahal mampu, bil qiyami, salat sunnah dengan berdiri. Jadi termasuk sunnah Nabi yang sekarang dilupakan. Mohon maaf ya nih, saya mau tanya Bapak, jujur aja, tidak usah malu dengan saya tanya jujur, gak apa-apa. Siapa yang sudah pernah sholat dengan duduk padahal tidak sakit? Sholat sambil duduk tidak sakit, siapa yang pernah? Kalau sholat sambil duduk sakit siapa Pak? Tidak ada juga. Berarti panjenengan lek gerak atau sholat? Oh sholat tuh tapi berdiri, tetap memaksa berdiri ya. Jadi sholat dengan duduk atau sambil duduk itu sunnah Nabi, baik saat sakit maupun ketika tidak sakit. Itu sunnah Nabi SAW. Saya tadi maghrib mau ngamalkan nggak di sini? Nah, mungkin ada yang langsung bertanya-tanya, wong awake sehat, cek roso, cek lemu awake, cek nom, umure cek 50 orang nganti, kok sholatnya lungguh. Itu sunnah Nabi yang sekarang sudah mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Kalau di Saudi ulama-ulama banyak mempraktekkan Pak. Kalau di sini ya, dulu saya punya kiai itu masih mempraktekkan. Zaman dulu tapi saya masih SMP SMA itu, kiai saya itu masih sholat dengan duduk. Tapi sekarang kiai sekarang sudah jarang mengamalkan. Jadi sholat dengan duduk ini sunnah Nabi SAW. Tidak menunggu sakit ya. Yuk kita baca, mari kita baca hadis dari Nabi SAW. An Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli, tentang salatnya seseorang qaidan, sambil duduk atau dengan duduk. Jadi ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain bertanya kepada Nabi tentang salatnya sahabat yang lain yang dilihatnya salat sambil duduk atau dengan duduk. Faqala, maka Nabi bersabda, in shalla qa'iman, apabila dia salat sambil berdiri atau dengan berdiri, fahuwa afdal, maka itu yang lebih utama. Ini salat apa ini? Salat wajib atau sunnah? Salat sunnah. Pembahasan kita bukan salat wajib. Kalau salat wajib tidak boleh sengaja salat dengan duduk kecuali sakit yang dia tidak mampu berdiri. Tidak mampu berdiri itu bukan hanya lemah badan loh. Kadang-kadang misalnya kakinya keseliu, ya, kakinya habis operasi, kakinya luka. Kadang-kadang kita jatuh, kaki kita, misalnya lutut kita luka Pak. Kalau dibuat nekuk tidak bisa, maka kita boleh sholat dengan duduk. Ini boleh sholat dengan duduk. Sholat fardu ini ya, sholat wajib. Tapi yang dibahas di sini adalah sholat sunnah. Jadi Nabi bersabda, in shalla qa'iman, jika dia sholat sambil berdiri, fahuwa afdalu, maka itu yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa sholat dengan duduk atau sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imi, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang sholatnya dengan berdiri, separuh pahala. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa sholat dengan berbaring, falahu nisfu ajril qa'idi, maka pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat dengan duduk. Rawahu Al-Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor as-sabi'u wa sab'una wal alfu, 1077. Maka mari berjamaah ya. Ini kapan bisa kita terapkan? Kapan ya? Kadang-kadang kan kita waktu sholat fardu yang ada sholat ba'diyahnya itu, atau ada sholat qobliyahnya, berarti memiliki sholat rawatib. Seperti sholat apa Pak? Sholat subuh ada qobliyah duhur, qobliyahnya 2 rakaat. Sholat duhur ada qobliyah dan ba'diyahnya. Sholat maghrib ada ba'diyahnya. Sholat isya ada ba'diyahnya. Rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu. Maka kadang-kadang kan badan kita lemah, kadang kita ngantuk, kadang kita capek, walau masih muda. Maka sekali diamalkan sholat dengan apa? Duduk. Daripada kita langsung pulang. Beberapa orang kan habis sholat isya langsung pulang. Sayang. Sholat dengan duduk, walaupun pahalanya separuh, dia yang lebih utama berdiri. Tapi daripada dia meninggalkan sholat rawatibnya yang dijamin surga,
maka masih lebih baik dia sholat sambil duduk. Jadi seperti itu, silakan diamalkan. Kemudian sholat malam. Kadang-kadang kita bangun malam masih ngantuk sekali, tapi kita sudah berwudu dan kita sudah berniat untuk sholat malam. Kerjakan dengan duduk, gak apa-apa. Kerjakan dengan duduk. Nanti kalau sudah longgar, sudah hilang rasa capeknya, kemudian agak hilang rasa kantuknya, maka baru dikerjakan dengan berdiri. Dan sholat malam itu minimal 2 rakaat, sholat tahajud itu witirnya minimal 1 rakaat. Adapun maksimalnya tidak ada batasan sebenarnya, tapi Nabi seringkali yang dikerjakan oleh beliau 11 atau 13 rakaat sholat malamnya beliau. Tapi dalam hadis-hadis yang lainnya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah ditanya tentang sholat malam, beliau hanya menjawab mathna. Oleh karena itu Imam Malik, beliau termasuk ulama yang berpendapat sholat malam boleh sampai 40 rakaat, belum witirnya. Dulu di zaman dahulu di Masjid Nabawi di Madinah itu sholat malamnya sudah biasa 36 rakaat, 40 rakaat. Ya, kalau di Makkah Al-Mukarramah itu sholatnya 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witir. Jadi itu pada zaman sholat malam. Jadi boleh sholat malam dengan duduk, sholat sunnah dengan duduk, sholat duha misalnya ya, sholat syukur wudu. Kalau kita selesai wudu silahkan kerjakan sesekali, walaupun badan kita masih sehat. Sebab Nabi itu sampai akhir hayatnya itu badannya sehat, sampai akhir hayatnya. Maksudnya tidak punya penyakit seperti kita, penyakit macam-macam tidak punya. Beliau hanya sakit panas kemudian meninggal dunia. Jadi Nabi itu sampai meninggalnya sehat badannya, tidak seperti kita penyakitnya banyak. Itu Nabi SAW. Dan kekuatan tubuhnya Nabi itu sebanding dengan kekuatan 30 orang laki-laki. Kekuatan tubuhnya Rasulullah SAW. Makanya beliau mampu menggilir 9 istrinya dalam satu malam. Kita KO 1 istri saja. Kita 1 istri aja sudah KO Pak. Sudah jamu kita ini, sudah pijat, sudah minum madu, sudah minum kuku bima, apalagi. Ini Rasulullah dalam semalam Pak, semua istrinya digilir, mampu beliau SAW. Di zaman ini ya, saya pernah dengar cerita, ada seorang syekh di Riyadh. Itu dulu punya istri orang dari Indonesia. Kebetulan juga keturunan Arab tapi dari Indonesia. Itu istrinya cerita, sehari suaminya bisa minta 7 kali. Orang Arab kuat-kuat Pak, orang Indonesia ini lemes-lemes Pak. Lemes-lemes dan kita ini malas-malas. Ya, Masya Allah, orang Arab kuat-kuat. Faktor makanan dan gen keturunan memang begitu. Jadi orang Arab itu Masya Allah kuat-kuat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dari makannya saja ya, ketika kami di Saudi Arabia itu ya, seperempat porsi ini bukan separuh porsi loh Pak, seperempat porsi itu kalau orang-orang Indonesia dimakan 4 orang, saya malah 5 orang, saya istri dan anak saya 3, itu seperempat porsi kita makan berlima. Kalau orang Arab seperempat porsi dimakan sendiri Pak, orang India dimakan sendiri, orang Filipina dimakan berdua, orang Indonesia dimakan berempat berlima. Jadi lambung kita ini kecil ya. Saya walaupun gemuk itu tetap kalah dengan mereka makannya. Makanya tenaganya juga kalah, powernya kalah Pak gitu. Energi yang keluar juga kalah karena asupannya juga apa? Kalah. Apalagi kita banyak nasinya daripada dagingnya ya itu. Ya. Jadi apalagi makannya terong, lemes terus. Terong ini. Nah, ini. Jadi ini disebutkan ini oleh sebagian tabib ya para jemaah. Pengantin-pengantin baru atau pengantin-pengantin muda itu jangan banyak makan terong, makannya kambing, daging kambing. Terongnya bagian lemes, suaminya yang lemes maksudnya. Ya, itu. Nanti lama gak punya putra ya. Jadi makannya kambing, sering makan daging kambing, gulai kambing gitu ya. Gak apa-apa, harus kerja keras supaya bisa makan daging kambing ya. Ya, itu. Orang Arab Masya Allah Pak. Itu Rasulullah 30 orang laki-laki Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau seringkali sholat dengan duduk. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukan masalah kuat dan tidak kuat. Agama itu adalah uswah hasanah, teladan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekedar ittiba,
Tidak boleh ini ya. Saya kuat, bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi adalah ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.